Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfi Fuada, AMA SPDI MPDI, dosen tetap Prodi Bisnis Digital dari Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Bisnis Digital semester 1 dengan kode mata kuliah KU 311 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 pertemuan tatap muka, terbagi di antara 14 pertemuan tatap muka materi dan 2 kali pertemuan masing-masing di antaranya, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang akidah, ibadah, dan akhlak, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional, di mana mata kuliah ini ditekankan untuk pembentukan karakter, yaitu membentuk karakter Islami yang relevan dengan perkembangan teknologi, etika bisnis digital, di mana menginternalisasi prinsip kejujuran, amanah, dan profesionalisme. Untuk capaian pembelajaran lulusan itu terdiri dari CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beretika, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Untuk CPL 2 yakni pengetahuan, di mana mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar ajaran Islam dan relevansi dengan teknologi dan bisnis digital. Untuk keterampilan umum di CPL 3 ini, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai dan etika Islam. Untuk CPL 4-nya, keterampilan khusus, yakni mampu mengintegrasikan nilai dalam strategi bisnis digital. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK terdiri 4, yaitu CPMK 1 sampai dengan CPMK 4. CPMK 1 menjelaskan nilai-nilai dasar Islam tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Sedangkan CPMK 2 menganalisis relevansi ajaran Islam dengan tantangan di era digital. CPMK 3 menginternalisasi nilai Islam dalam pengambilan keputusan, dan CPMK 4 yaitu mengintegrasikan prinsip Islam dalam ide bisnis digital beretika. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, kita menggunakan referensi utama. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi karya Abudin Nata. Dan yang ketiga, wawasan Al-Quran dari Quraisy Shihab. Dan yang keempat adalah Ahmad Arifuddin, taknya dengan judulnya Etika Bisnis Islam. Dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam Prodi Bisnis Digital ini, apa aja yang kita akan pelajari? Yaitu kita akan pelajari 14 materi, di mana yang pertama di minggu pertama sampai dengan minggu keempat itu merupakan fondasi dasar Islam, yaitu tentang orientasi PAI, relevansi dengan digital, etika bisnis digital, konsep dasar agama Islam dan sumber hukum Islam, akidah Islam, rukun Islam, dan syariah ibadah termasuk salat, zakat, puasa, dan haji. Di dalam minggu selanjutnya, yakni minggu ke-5 dan minggu 12, fase pengembangan dan integrasi yang kita lakukan itu adalah materi yang dipelajari tentang akhlak dan kepemimpinan, kemudian Islam dan sains, kemudian bisnis ide-idenya, kemudian profesionalisme dan media. Untuk materi 13 sampai 16 minggu terakhirnya, yakni yang dipelajari adalah modernisasi beragama, proyek mini di mana pengembangan ide bisnis digital Islami, dan kemudian presentasi hasil proyek kelompok, dan yang terakhir adalah evaluasi akhir di mana ujian akhir semester itu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam inovasi bisnis digital di masa depan. Untuk strategi perkuliahan, kita menggunakan pendekatan student center learning dengan strategi problem based learning yang menekankan pada diskusi, kelompok kecil, dan sharing di antara mahasiswa. Fokus diskusinya adalah membahas penyelesaian berbagai masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan dan mempresentasikan hasil diskusi. Serta kita juga melakukan pengamatan studi kasus tentang hal-hal terkini yang terkait tentang etika bisnis digital yang sesuai dengan adat ataupun sesuai dengan etika Islam.
Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu menyampaikan gagasan dalam pembahasan baik berupa pendapat pribadi maupun hasil pendapat kelompok. Sedangkan dalam kriteria penilaian kita menggunakan kuis, yaitu merupakan evaluasi individu bermahasiswa yang dilakukan sebelum dan sesudah perkuliahan setiap pertemuan. Bobotnya senilai 15% dari total nilai. Yang kedua, kita lakukan penugasan baik individu maupun kelompok itu berbobot sekitar 20%, dan kemudian ada presentasi serta hasil dari studi kasus yang kemudian dipresentasikan itu berbobot juga 20%. Sedangkan UTS dan UAS-nya berbobot 30 sama 35%. Apabila mahasiswa tidak mencapai standar minimal capaian pembelajaran dalam nilai atau pada setiap pelaksanaan tesnya, baik kuis, tatap muka, diskusi maupun hasil dari studi kasus, UTS maupun UAS, maka saya atau dosen wajib untuk melakukan remedial atau usaha memperbaiki kepada mahasiswa sampai mencapai standar minimal capaian pembelajaran atau nilai mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa. Kriteria selanjutnya dalam penilaian adalah ketika berhalangan hadir pada jadwal sebagaimana mestinya dapat melakukan pengulangan jadwal maksimal 5 hari dari jadwal semula, lebih dari itu dianggap tidak mengikuti UTS ataupun UAS. Sedangkan penugasan kelompok dengan membuat video ataupun studi kasus yang kemudian dipresentasikan berdasarkan tema kelompoknya dengan jenis reportase, short movie ataupun dokumenter. Jadi nilai akhirnya didapatkan dari 15 nilai harian plus 20% nilai tugas, 30% nilai UTS dan 35% nilai UAS. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita mungkin pertemuan pertama kali ya. Nah, jadi mungkin agak canggung atau mungkin sedikit gimana kok ada orang besar datang di depan muka kalian semuanya gitu ya. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kali ini kita akan pertemuan pertama sehingga kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan bisnis digital gitu ya. Karena orang itu biasanya pertama kali yang diketahui pasti harus ada tata krama atau adab dulu. Jadi kurang lebih nanti di materi etika bisnis Islam ini akan mempelajari tentang seputar itu ya. Sebelumnya teman-teman semuanya, marilah kita bersama-sama baca basmalah bersama-sama untuk memulai perkuliahan pada kali ini biar berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas perkuliahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga yang selalu rajin kuliahnya diniati, pokok semuanya itu harus niat karena Allah dan diniati dengan ibadah, maka insya Allah dipermudah ya. Jadi sebelum melangkah untuk kuliah harus dibenahi dulu niatnya. Baik teman-teman semuanya, karena baru kita pertama kali bertemu, tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta. Untuk itu langkah lebih baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, mungkin yang di belakang, yang di pojokan, mungkin karena Bu Alfi terlalu besar atau seperti apa, nggak kelihatan wajahnya ya. Untuk itu kita kenal terlebih dahulu. Ini adalah foto saya waktu saya belum ke kampus ini guys. Nah, jadi ini saya tuh pemain Bollywood, jadi nggak tahu kenapa, tapi karena saya itu akhirnya bertobat masuk di kampus ini, alhamdulillah akhirnya jadi saya seperti ini. Ya. Nama saya ini Alfi Fuada, jadi Magister Pendidikan Islam. Terus kemudian karena sudah gabung di sini, ini teman-teman juga sama. Nanti kalau sudah masuk di ITB Trenggalek ini, alhamdulillah, jadi semuanya ditertata rapi, keimanan jadi lebih baik, akhlaknya lebih baik, tujuan hidupnya juga lebih baik. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, biar itu lebih fresh lagi, saya ingin mengukur kefokusan teman-teman apakah sudah siap mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Baik teman-teman, marilah sekarang semuanya fokus ke layar depan dan benar-benar teman-teman tolong sebutkan warnanya saja. Ini adalah alat fokus dari tahun 2024 tapi masih banget digunakan di tahun 2026.
Maka nanti tolong fokusnya sebutkan namanya atau warnanya saja ya. Mulai dari yang pertama, warna merah, kuning, biru, hijau, biru, kuning, oh merah, kuning, biru, merah, apalagi merah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya masih fokus 100%. Baik. Nah, sekarang teman-teman kembali ke laptop. Yakni kita fokus bahwasanya kita akan membahas pada materi pertama kali, yaitu tentang etika bisnis Islam. Apa itu etika? Apa itu bisnis? Apa itu Islam? Kenapa kita harus mempelajari etika bisnis Islam? Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya lebih detail lagi. Sebelumnya Ibu ingin tahu apa yang dimaksud dengan etika. Coba siapa yang tahu silahkan angkat tangan. Silahkan. Ya, Nazil silahkan. Siapa namanya Mbak? Oh, Aulia ini ya namanya. Nanti diingat-ingat. Ya silahkan. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika itu kompas moral adalah nilai, norma, atau aturan yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, berarti etika itu kayak ada kompas, kayak etikanya ada apa aturannya, kayak barcode atau mungkin disebut dengan bagaimana kita itu kayak ada bandulnya, bagaimana kita bisa baik atau benar sudah ada tertuliskan. Terus ada lagi bedanya etika sama moral apa? Karena kan biasanya itu etika itu ada Bu, ada yang bilang oh etika sama moral emang bedanya apa? Ada yang tahu? Silahkan. Baik, silahkan. Kalau etika itu yang tertulis, yang moral itu tidak tertulis. Ya, apa yang tertulis kalau etika, dan kalau moral itu apa yang Contohnya, ada yang tahu contohnya? Kalau misalkan moral, berarti kan tidak tertulis. Misalkan kalau anak buang sampah sembarangan atau sama orang tua itu nggak pakai bahasa halus, kalau kita orang Jawa ya, itu masuk ke moral apa etika? Ya, itu ke moral, karena itu merupakan adat istiadat atau adab yang biasa dilakukan oleh orang tersebut, mana baik sama buruknya sudah tercantumkan dalam dahulu. Jadi kalau misalkan etika itu sudah ada peraturan tertulisnya seperti undang-undang, atau kalau kita Islam berarti ada di Al-Quran sama hadis. Dan nih lebih lanjutnya, etika bisnis dalam Islam itu adalah nih, nanti teman-teman ketika kita mempelajari tentang tujuan pembelajaran dari etika bisnis Islam itu, teman-teman diharapkan dapat memahami konsep dasar, menjelaskan konsep dasar etika bisnis Islam dan membedakan dari etika bisnis konvensional. Jadi bedanya bisnis Islam sama konvensional seperti apa. Kemudian teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi prinsip antara aktivitas utama halal dan haramnya, kemudian aktivitas di bisnisnya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran etika bisnis ini yaitu menganalisis dalil. Jadi sama harus tahu, oh ini dalilnya rujukannya dari mana gitu. Yang ketiga, aplikasi praktis, artinya bisa menganalisis studi kasus bisnis digital menggunakan status hukum berdasarkan syariah. Ya, berarti sesuai dengan aturan bisnis Islamnya. Yang kelima, diharapkan teman-teman setelah mempelajari ini itu bisa menginternalisasi nilai. Artinya menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam merumuskan ide dan strategi bisnis digital yang beretika. Berarti bagaimana kamu melakukan bisnis yang baik dan benar menurut syariat Islam seperti apa. Nah, jadi tujuan akhirnya dalam kita pelajari etika bisnis Islam ini nantinya kita akan memperoleh keberkahan. Fondasi bisnis atau makosid syariah. Ada fondasi bisnis Islam itu 5, seperti rukun. Alhamdulillah rukun Islam 5. Yang nomor 5, rukun Islamnya apa? Haji. Alhamdulillah. Kalau Gen Z biasanya jawabnya duit gitu ya. Nah, alhamdulillah artinya duit itu kita harus ngumpulin banyak-banyak biar kita bisa berhaji gitu. Oke. Jadi fondasi bisnis Islam itu sama dengan rukun Islam, hampir sama, ada 5. Di mana 5 itu yang pertama adalah hifzuddin, artinya memelihara agama. Yang kedua yaitu hifzun nafas, artinya memelihara jiwa atau hubungan dengan sama manusianya. Kemudian hifzul akal, yaitu memelihara akal yang ketiga. Yang keempat memelihara keturunan. Yang kelima yaitu memelihara harta. Jadi rukun bisnis Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Memelihara
agama. Yang kedua memelihara jiwa. Yang ketiga memelihara akal. Yang keempat memelihara keturunan. Yang kelima memelihara harta. Jadi di dalam Islam itu lengkap banget. Tidak hanya kita memiliki keuntungan, tapi semuanya juga dipikirkan. Ya Allah. Nah, perbedaan ini kunci Islam. Perbedaannya apa antara etika Islam dan konvensional? Kita harus tahu kenapa kita kok mengikuti bisnis Islam bukan konvensional saja. Artinya, kalau etika bisnis Islam dan etika bisnis konvensional memiliki perbedaan fundamental, yaitu gimana perbedaannya? Di sumber hukum, tujuan, prinsip, dan konsep harta. Ada yang tahu sumber hukumnya? Jadi, apa perbedaan antara sumber hukum? Yang sumber hukum pertama yaitu sumber hukum Islam sama konvensional, ada yang tahu? Iya, siapa namanya, Nak? Oh, Mbak Hardiana, silahkan. Oke, baik. Berarti kalau sumber hukum di Islam itu dibedakan, Islamic etik atau etika bisnis Islam sama konvensional etik, artinya etika bisnis konvensional. Yaitu kalau etika bisnis Islam pastinya ini diikuti oleh semua muslim, apalagi kita di dunia bisnis digital. Yang pertama yaitu Quran dan Sunnah. Kalau yang konvensional itu biasanya melulu kepada keuntungan semata. Nah, kemudian kita tujuannya apa? Kalau di bisnis Islam tujuannya hanya untuk cari berkah, atau tujuannya kita itu kan hidup untuk Allah. Jadi semuanya diniati ibadah, insya Allah lebih berkah dan aman. Terus kemudian kalau hukum Islam tujuannya apa? Nah, etika bisnis Islam tujuannya itu falah, menuju ke keberkahan dunia dan akhirat, dan menuju keberkahan akhirnya. Kalau keberkahan itu semuanya nanti merasa mudah dan gampang. Misalkan aku gajinya cuma sekian, tapi kok cukup ya buat makan sehari-hari, oh cukup ya buat butuh mungkin buat sekolah anak sebagainya cukup. Tapi kalau yang ini saya banyak, tapi kok tanggal 5 sudah habis gitu. Kemarin ada, karena orang di finance itu bilang gaji saya 27 juta Bu, terus gaji suami saya ngajar guru cuma 3,5 juta, tapi ketika tanggal 20 saya sudah minta suami saya. Ada, kalau dilihat kan lebih banyak istrinya gitu kan. Nah, itu mungkin dari segi keberkahan sama konvensional ini perbedaannya seperti itu. Untuk konsepnya, prinsip dasar halal dan haram. Nah, teman-teman ada yang tahu? Prinsip halal dan haram itu kan jelas banget dituliskan dalam Al-Quran. Nah, itu mbak-mbak yang hafid itu silahkan angkat tangan. Tahu? Silahkan angkat tangan tentang dalil halal dan haram. Baik, mbak siapa namanya? Oh, Mbak Fitri guys ini namanya, silahkan. Ada di surat An-Nisa ayat 29. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Masya Allah, subhanallah, plus untuk mbaknya aja. Ya Allah, ya kayak gitu. Jadi kita itu harus stok, tapi kita harus ngerti, pegang teguhnya agak, yaitu tentang Al-Quran. Baik, An-Nisa ayat 29 yang artinya yaitu, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Artinya jalan tidak baik kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka. Jadi ngerti barangnya, tahu ininya. Kalau misalkan kamu jual online, apalagi juga sekarang banyak banget jual yang thrifting ya, kayak kamu ya. Nah itu murah, jaketnya 25.000. Masuk ya kan biasanya harganya 200.000 toh. Nah kamu harus benar-benar videoin bener-bener, jangan yang di videoin yang mahal terus yang dijual datangnya yang KW 17 gitu kan biasanya. Nah bener-bener kasih tahu, Mbak kamu bener mau check out ini ya, ini loh barangnya di videoin gitu ya guys, biar kita aman gitu loh. Maksudnya aman tidak hanya dalam sesama manusia tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ingat kita itu nanti akan kembali kepada Allah. Kemudian prinsip haram atau riba dan horor. Ini kan lagi booming banget. Bahkan di bank seperti apa ya? Oh riba, horor seperti apa? Mungkin. Ada yang tahu apa itu riba? Beda riba sama horor? Ada yang tahu? Baik, ayo silakan angkat tangan. Apa itu riba dan horor? Kan sering banget tuh kedengaran di telinga kita setiap harinya. Oh riba apa sih itu? Coba angkat tangan. Silakan ya, namanya siapa?
Wow, Kamalia Malik ya anaknya. Alhamdulillah. Ya silakan. Kalau riba itu transaksi ekonomi yang merugikan salah satu pihak dari transaksi tersebut. Terus kalau yang horornya rumah hantu. Silakan. Ya. Apa? Kalau horor? Berarti perbedaan antara riba dan horor seperti apa? Nah, kalau riba itu tambahan atau kelebihan yang diisyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli sejenis yang tidak sepadan. Jadi dalam utang piutang itu ada tambahan, itu riba seperti itu. Cuman konteksnya apa kita lihat lebih dalam lagi. Jadi nggak harus mengatakan langsung oh ini riba gitu. Kita lihat dulu. Jadi ada tambahan atau kelebihan yang diisyaratkan dalam transaksi utang piutang. Itu ada dalilnya di Al-Baqarah ayat 2. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Jadi kita bisa membedakan antara halal dan riba. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mungkin dari sini. Yang namanya dia kan tadi bukan juga berarti kan? Ya, contohnya. Ya, contohnya teknis ini kan itu ada teknisnya. Ya. Nah, misalkan ada nanti dia terkait lain tentang ekonomi ada ekonomi yang dimana ada penawaran dan permintaan. Apakah itu yang ada teknisnya dengan menggunakan laporan keuangan untuk kita kajian di situ? Apakah itu termasuk juga berbunyi atau macam? Bentar, laporan keuangan maksudnya kan kamu kayak di koperasi atau mungkin di bank gitu? Enggak, Atau? laporan keuangannya kan kalau misalnya di IPO itu kan laporan keuangannya sudah dipublish kan? Ya. Investor bisa Melihat. melihat. Nah, berarti di sini karena kan para ulama juga ada yang melakukan tadi seperti Ustadz Yusuf Mansur itu kan. Nah, mungkin ada bagian tersendiri, ada jualnya trading atau investasi yang menyerupai judi. Berarti kalau menyerupai judi otomatis kalau misalkan terlalu keuntungan yang banyak, terus biasanya yang saham-saham kecil itu kan akan tertindas. Dia cuma mengeluarkan uang tidak pernah dapat keuntungan, gitu kan. Nah, jadi kalau di dalam trading itu nanti ada yang dirugikan, nah dirugikan mungkin secara global, akhirnya maka itu dikatakan sebagai maisir, itu yang tidak diperbolehkan. Cuman kalau mungkin sudah aturannya diberikan, terus teman-teman juga tahu, ini kalau kamu trading, kamu jelaskan, sekarang banyak kan orang yang saham itu, nah diterangkan, Bu, kalau pas nanti sekian, dapatnya sekian, kalau nanti pas sahamnya anjlok atau gimana, Ibu juga jangan susah atau jangan merasa dirugikan, karena namanya juga mungkin ini permainannya seperti dijelaskan secara detail dan orangnya tahu, maka insya Allah aman. Itu yang penting kan sama-sama tahu dan sama-sama untung dan tidak dirugikan. Namanya usaha saja kan ada yang untung ada yang rugi. Nah kalau pas rugi kita susah, kalau pas untung ya senang. Jadi makanya kita nggak boleh terlalu berlebihan. Kalau senang ya apa adanya. Misalnya cinta sama seorang ya seperti itu. Nanti kalau misalkan terlalu cinta nanti ditinggal oleng gitu kan. Nah, jadi harus disetabilkan. Ketika menjadi seorang yo sedang istighfar, ngono loh. Bagaimana kita bisa memanage hati kita dengan baik biar tetap di jalan Allah. Baik. Nah, selanjutnya ini bagaimana kita melakukan studi kasus bisnis digital tentang halal dan haram sesuai dengan etika bisnis Islam. Contohnya, kasus yang pertama yang kita bedah yaitu kasus dropshipping produk halal. Yang kedua, kasus tentang affiliate marketing, konten haram, dan yang selanjutnya yaitu tentang kasus trading dengan level yang tinggi, dan yang keempat penjualan data pribadi konsumen. Nah teman-teman, karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita nanti akan membagi tugas ya. Jadi ini nggak bisa dipresentasikan sekarang, nanti teman-teman tolong dibagi tugasnya tentang studi kasus ini, yakni tadi dibagi 4 kelompok, nanti sesuai dengan urutan absen saja. Yang pertama tentang kasus ini penjualan online, ini dropship produk halal. Terus yang kedua yaitu tentang affiliate marketing dengan konten yang haram. Ya mungkin konten yang haram itu konten yang di luar etika Islam. Terus kemudian yang ketiga kasus trading, karena masnya lebih paham, nanti masnya sudah biasa menggelut itu, nanti kamu akan bahas ini ya, trading dengan level tinggi. Kemudian yang keempat, yang bagian depan ini penjualan data pribadi konsumen. Kan banyak toh database
mau nggak kontaknya lebih tambah kayak penjual flower dan sebagainya itu loh. Nah itu seperti itu. Apakah ini benar nggak? Ini sudah ada, nanti akan saya bagikan linknya. Ini sudah ada dalilnya seperti apa. Nanti kembangkan argumen kamu sesuai dengan dalil yang sudah saya berikan ini ya. Baik, ini tugasnya untuk minggu depan seperti itu. Dan kita sebelum kita tutup, internalisasi nilai menjadi pebisnis digital yang berkah. Bagaimana motivasi kita bisa menjadi pebisnis yang berkah itu adalah sesuai dengan etika Islam. Yang pertama, kesimpulannya yaitu tentang filter utama yaitu halal dan haram. Kita tahu halal dan haram seperti apa sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah menjadi filter pertama yang ada kita bahas tadi. Yang kedua yaitu nilai inti. Intinya apa? Kalau kita pengen bisnisnya berkah yaitu ini. Sidik, amanah, tabligh, bukan sidik mas sidik loh ya. Nah, sidik, dapat dipercaya, amanah sama adil, ada 3. Kemudian yang ketiga, jadi tujuan akhir ketika kita berbisnis sesuai dengan etika Islam itu kenapa toh? Ini menciptakan ekosistem bisnis digital yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga bernilai ibadah atau ibadah base dan mendatangkan barokah bagi semua stakeholder. Artinya semua stakeholder itu antara penjual, pembeli, kemudian antara kita yang pemborongnya atau semuanya yang terlibat dalam penjual beli itu adalah stakeholder harus sama-sama diuntungkan, sama-sama ikhlas. Jadi tujuan akhirnya yaitu menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi yaitu apa? Bernilai ibadah dan bermanfaat bagi semua stakeholder. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin karena waktunya sudah mau selesai, jadi jangan lupa tugasnya tadi. Sebelum kita akhiri, marilah kita refresh otak kita dulu dengan senam otak atau brain gym. Caranya seperti ini. Kalau misalkan kita megang ini ke atas, kita kayak memerah susu sapi, ini ke atas, ini ke bawah. Ya, kalau ini ke atas, ke bawah. Jadi kalau yang ke atas itu jempolnya, kalau ke bawah kelingkingnya. Bisa bergantian. Gini, ke atas, bawah, deng, deng, deng. Kalau teman-teman masih semua jempol atas bawah berarti otomatis itu otak kanan sama otak kirinya belum selaras. Jadi kalau misalkan untuk berimajinasi, berfilsafat itu masih agak susah. Oke, bisa dimulai bersama-sama. 1, 2, 3. Atas, bawah. Ingat, kalau ke bawah kelingking. Caranya bagaimana? Ini memang lebih mumet daripada kita minum bodrek. Tapi saya rasa saya akan kalau belajar susah itu ketika kita main brain gym, otak kita akan fresh tanpa minum bodrek. Coba 1, 2, 3. Jadi jangan lihat tapi konsentrasi. Atas, bawah. Yo. Oke. Nah, coba dimulai 1, 2, 3 bersama-sama. Teng, teng. Nah, kalau belum bisa nanti coba diulang-ulang ketika kamu belajar seperti apa. Ya. Jangan gini-gini mana biasa ya. Karena kita belum biasa. Makanya orang, aduh, usin budrek aku. Nah, itu biasanya karena belum selalu menggunakan brain gym-nya. Masih banyak gerakan brain gym lainnya, nanti tolong itu juga cek dulu. Baik, akhirul qouli wal afu minkum. Mohon maaf jika ada semua kesalahan atau perilaku dari ibu yang kurang berkenan di hati rekan semuanya. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tugas dari studi kasusnya nanti dikerjakan dan untuk minggu depan dipresentasikan. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Marilah kita tutup bersama-sama mata kuliah hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.